Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas PGSD 002. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pramestia Karisma Nabani, yang kedua ada Zanet Mahardani, yang ketiga ada Rismayanti, dan yang terakhir ada Putri Meidina. Teori belajar adalah kumpulan konsep dan prinsip yang membantu memahami bagaimana proses pembelajaran terjadi. Guru perlu memahaminya untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Setiap teori belajar bertujuan sama, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, sering terjadi miskonsepsi yang menganggap teori-teori tersebut terpisah atau saling bersaing. Padahal, sebenarnya teori-teori ini saling melengkapi. Teori behavioristik. Teori behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi, stimulus, dan respons. Dalam teori ini, proses mental diabaikan karena tidak dapat diamati. Kunci teori ini adalah penguatan atau reinforcement yang memperkuat respons baik secara positif atau negatif. Ciri-ciri teori behavioristik: 1. Menekankan lingkungan dan aksi. 2. Mementingkan pengulangan dan pembiasaan. 3. Menghasilkan perilaku yang diinginkan. Kelebihan behavioristik: 1. Membentuk kebiasaan. 2. Mengoptimalkan kemampuan melalui latihan. 3. Mengembangkan keterampilan konsisten. Kekurangan teori behavioristik: 1. Membatasi kreativitas. 2. Berpusat pada guru. 3. Menggunakan hukuman dan penghargaan. Tokoh Thorndike atau koneksionisme, Pavlov classical conditioning, dan Skinner operant conditioning. Contoh penerapannya di kelas meliputi latihan berulang dan instruksi guru yang dominan. Teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa selain perilaku, manusia juga belajar melalui pengamatan dan proses kognitif. Bandura menggabungkan aspek sosial dan kognitif dalam pembelajaran dan memperkenalkan konsep modeling, di mana peserta didik meniru perilaku yang diamati. Fokus pada pengamatan dan peniruan. Perilaku bisa dipelajari dari teladan. Pembelajaran melibatkan proses kognitif seperti perhatian dan ingatan. Teori ini diterapkan di kelas dengan memberikan kesempatan refleksi, diskusi, eksplorasi ide, dan membantu peserta didik menemukan solusi masalah. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Membangun pengetahuan sendiri. Apa itu konstruktivisme? Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan, bukan hanya menerima informasi. Contoh, ada seorang anak dengan ayahnya sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai, kemudian sang anak menemukan kulit kerang dan mengajukan beragam pertanyaan kepada sang ayah. Menurut pandangan konstruktivisme, hal yang dilakukan anak tersebut merupakan pengetahuan yang sedang dikonstruksikan tentang makhluk-makhluk laut dan kegunaannya. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini adalah: yang pertama, Jean Piaget yang membawa konsep proses organisasi informasi dan adaptasi serta konsep skema. Yang kedua, ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky membawa konsep peran interaksi sosial, Zone of Proximal Development atau ZPD, dan yang terakhir, scaffolding. Berikut adalah definisi singkat dari konsep-konsep utama tersebut. Pertama, organisasi, artinya menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kedua, adaptasi, artinya mengubah skema untuk mengakomodasi informasi baru. Ketiga, peran interaksi sosial yang berarti pengetahuan yang telah ada akan lebih berkembang jika individu berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Keempat, zone of proximal development, yang berarti jarak antara apa yang dapat dilakukan sendiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan. Yang terakhir, scaffolding, artinya memberikan dukungan yang berangsur-angsur dikurangi. Kami menyajikan 3 contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Saya akan menjabarkan salah satunya. Contoh, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri, berarti guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Para peserta didik yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah atau problem solver. Kesimpulannya, konstruktivisme menekankan peran aktif peserta didik. Belajar didefinisikan sebagai proses membangun pengetahuan sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, teori belajar humanistik, belajar dengan hati dan pikiran.
Apa itu teori belajar humanistik? Definisi sederhananya adalah belajar yang fokus pada pengembangan diri secara utuh, bukan hanya pengetahuan. Tujuannya membantu individu mencapai potensi maksimalnya. Mengapa teori ini penting? Jawabannya, pertama, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan karakter positif. Ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik adalah: yang pertama, berfokus pada aktualisasi diri individu. Kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal yang paling penting dan menjadi fokus belajar. Ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Prinsip-prinsip dasar teori belajar humanistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Tokoh-tokoh penting dalam teori belajar humanistik adalah sebagai berikut. Pertama, Abraham Maslow. Konsepnya adalah hierarki kebutuhan manusia, fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kedua, Carl Rogers. Belajar melalui pengalaman dan penghargaan diri. Yang ketiga, William Glasser. Teori pilihan, siswa harus merasa memiliki pilihan dalam belajar. Teori belajar humanistik dalam pembelajaran dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran dan pelaksanaan rencana pembelajaran. Contoh penerapan teori humanistik di ruang kelas dapat Bapak Ibu lihat pada slide berikut ini. Berikut adalah manfaat teori belajar humanistik. Pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ketiga, membentuk karakter yang kuat dan mandiri. Keempat, membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Kesimpulannya adalah, teori belajar humanistik menawarkan pendekatan yang lebih holistik atau menyeluruh dan berpusat pada siswa dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal. Baik, langsung saja materi selanjutnya yaitu mengenai teori perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik individu mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi pembelajaran. Di antaranya, satu, ada sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, ada kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Tahapan perkembangan fisik terjadi pada beberapa perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik masa bayi. Kematangan fisik pada masa bayi terlebih dahulu pada bagian kepala dan berlanjut pada bagian tubuh lainnya. Bayi baru lahir sudah mampu menggerakkan bibir, mata, kemudian mampu menggerakkan tangan dan kaki, serta mampu menggerakkan anggota tubuhnya ke kanan dan kiri. Masa bayi mempunyai gerakan spontan atau refleks yang mendominasi gerakan yang terus-menerus berkembang. Gerakan ini bersifat otomatis dan tidak terkoordinir sebagai reaksi atas stimulus dari lingkungan. Yang kedua, ada tahapan perkembangan fisik masa kanak-kanak. Pada perkembangan ini, individu mulai menunjukkan perubahan terhadap pola kehidupannya dalam sikap, nilai, dan perilaku. Pertumbuhan dan perkembangannya lambat dan relatif sama sampai menjelang masa pubertas. Pada masa ini, individu sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada tahap perkembangan fisik masa remaja. Pada tahap ini, perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Gejala primer ditandai oleh perubahan postur tubuh serta kecepatan pertumbuhan tinggi badan yang diiringi dengan berat badan. Yang terakhir, ada perkembangan fisik masa dewasa. Penampilan fisik pada masa dewasa sudah semakin matang, sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan memiliki anak. Selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Yang pertama adalah perkembangan sosial emosional menurut teori ekologi Brocade-Bernard. Teori ekologi yang dikembangkan oleh Uri Brocade-Bernard berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Brocade-Bernard mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Brocade-Bernard membagi konteks sosial atau lingkungan menjadi 5 sistem, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Untuk lebih jelasnya mengenai aspek apa saja yang termasuk ke dalam 5 sistem tersebut, perhatikan gambar berikut. Yang kedua, ada perkembangan peserta didik menurut teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Teori perkembangan Erik Erikson memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau rentang hidup. Terdapat
8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang hidupnya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Tahap pertama, dari usia 0 sampai 1,5 tahun. Konflik yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap kedua ada pada usia 1,5 sampai 3 tahun, dan yaitu konflik otonomi versus rasa malu. Kemudian tahap ketiga, pada usia 3 sampai 5 tahun terdapat konflik inisiatif versus rasa bersalah. Tahap keempat terjadi pada usia 5 sampai 12 tahun menghadapi konflik industri atau inferioritas. Yang kelima, terjadi pada usia 12 sampai 18 tahun dengan konflik identitas versus kebingungan peran. Yang keenam, terjadi pada usia 18 sampai 40 tahun dengan konflik yang dihadapi keintiman versus isolasi. Tahap ketujuh, pada usia 40 sampai 65 tahun mengalami konflik generativitas versus stagnansi. Yang ke tahap ke-8 yaitu pada usia 65 tahun ke atas dengan konflik integritas ego versus keputusasaan. Yang ketiga ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan atau konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan emosional. Masalah utama dalam domain kognitif adalah bagaimana siswa berpikir mengenai alasan atau aturan untuk berperilaku etis. Dalam domain perilaku, fokusnya adalah pada cara siswa benar-benar berperilaku, bukan pada moralitas pemikiran mereka. Sementara itu, dalam domain emosional, penekanannya adalah pada cara siswa merasa secara moral. Kemudian, 3 tingkatan perkembangan moral menurut Lawrence Kogan dapat dilihat sebagai berikut. Kita sebagai pendidik tentunya akan dihadapkan dengan peserta didik yang beragam, di mana peserta didik tersebut memiliki individu yang sangat unik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik harus mampu membuat profil dari setiap peserta didiknya. Apakah ada perbedaan? Apakah pendidik mengenal peserta didiknya? Di manakah perbedaan yang ada? Hal ini dapat membantu peserta didik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik. Karakter peserta didik sendiri dapat diartikan sebagai ciri, watak, kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Sedangkan karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh pendidik itu sendiri, yang seberapa besar tinggi tingkat pemahaman pendidik itu mengenal karakteristik setiap peserta didiknya. Untuk lebih mengenal karakter peserta didik, maka karakteristiknya bisa dilihat dari beberapa mengikuti teknik, kultural, sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, dan lain-lain. Yang pertama, yaitu kita harus mengenal latar belakang peserta didik. 1. Etnik. Pada sekolah dan kelas, mungkin ada beberapa peserta didik yang terdapat dari etnik yang berbeda-beda, seperti dari etnik Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain. Implikasi dari adanya etnik ini, maka pendidik itu mampu melakukan proses pembelajaran dengan memperhatikan jenis etnik yang ada dan apa saja yang terdapat dalam kelasnya, sehingga data tentang keberagaman tersebut bisa menjadi informasi dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran oleh pendidik melalui etnik yang ada. Yang kedua, tentang budaya dan kultural. Tentunya, selain etnik yang berbeda-beda, budaya juga bisa terjadi banyak perbedaan. Misal dalam setiap kelasnya, budaya yang ada pada masyarakat tentu sangat beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Maka implikasi dari aspek keberagaman budaya ini, yaitu pendidik dalam melakukan proses pembelajarannya harus mampu menyikapi jika terdapat keberagaman budaya yang terdapat di sekolah atau di kelasnya. Yang ketiga ada status sosial. Manusia diciptakan dengan status sosial yang berbeda, seperti perbedaan pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, penghasilan, dan lain-lain. Namun, kondisi ini tentunya tidak memengaruhi dalam proses pembelajaran. Kondisi seperti ini melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Namun, dalam status ekonomi dan sosial yang berbeda-beda, diharuskan peserta didik itu untuk saling berinteraksi, bersatu, dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Meskipun dalam realitanya tidak dipungkiri, kadang dijumpai status sosial dan ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik. Maka tugas dari guru sendiri dan implikasinya yaitu dengan variasi status sosial ekonomi ini, maka pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya mengenai perkembangan peserta didik dan
kesiapan peserta didik. Untuk perkembangan peserta didik sendiri terdapat dua aspek, yaitu aspek perkembangan dan kemampuan awal. Untuk aspek-aspek perkembangan sendiri, pendidik harus memahami setiap aspek perkembangan, di mana itu adalah bekal penting bagi pendidik atau guru untuk mampu mengenal peserta didiknya. Di mana dengan manusia yang berkembang dengan cara yang beragam, maka pendidik harus mempelajari dan mengetahui mengenai aspek perkembangan manusia dan perannya dalam proses pembelajaran. Di mana diharapkan hal itu dapat membantu setiap peserta didik menunjukkan hasil pembelajaran yang optimal. Yang kedua, mengenai kemampuan awal, di mana pengetahuan dan keterampilan harus dimiliki terlebih dahulu. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pre-test atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara, di mana hal seperti wawancara tersebut dan tes awal lainnya dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Dan yang terakhir, mengenai kesiapan peserta didik. Untuk mengetahui kesiapan peserta didik, kita perlu mengetahui 3 aspek. Yang pertama, minat, motivasi, dan gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar peserta didik dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditory, kinestetik, dan ada reading and writing. Untuk memudahkan peserta didik mengenal apa minatnya. Yang kedua, ada motivasi, di mana motivasi itu kadang tumbuh dalam diri individu atau peserta didik dan faktor luarnya seperti motivasi intrinsik. Dan yang terakhir, mengenai gaya belajar dan emosi. Tentunya emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran, di mana emosi tersebut membantu proses pembelajaran untuk menjadikan pembelajaran yang menyenangkan atau bermakna. Jika suasana emosi yang positif atau menyenangkan, maka peserta didik biasanya dalam pembelajarannya akan mempercepat dalam proses pembelajaran, khususnya terhadap hasil belajar yang baik. Untuk itu bisa dilakukan dengan mode pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning. Lalu belajar melalui permainan seperti permainan monopoli, pembelajaran, ular tangga pembelajaran, dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.